ada TNI dan Polri yang ditampar oleh satpam. Ada itu kisahnya. Sore bulikan begawi. Seikong TNI ini minta maaf lah menyambat ada bapak ya lah. Ini kisahnya juran nih. Seikong jadi TNI, seikong jadi Polri nih. Seikong tentara, seikong polisi. Sekali bulik bakal lahian. Nah, pindah ada begucuh. Nah, di halaman datang satpam. Mahalat dang, pau jasa. Ranai polisi lawan tentara tadi. Mak orang kampung waninya. Satpam menampiling polisi lawan tentara. Sekali diusut, diselidiki, sekalinya TNI itu kakaknya. Polisi itu adingnya. Satpam abahnya. Kada kawan apa-apa. Polisi lawan tentara, abah bang. Masalahnya ini bukan tugas negara, ini habis bulik begawi, habis jam kerja bulikan ke rumah. Rupanya berdua bading ini kan sependapat bakal lahir di halaman. Satpam datang. Apa? Diam aja satpam, paksa berdiam. Nah itu tuh kisah satpam menundukkan polisi dan tentara. Ada kawan apa-apa? Polisi dan tentara sadar ini abahku. Walaupun bila di kantor tak tinggi anak, tapi bila di rumah sekalipun abah jadi satpam, polisi dan tentara bukan siapa-siapa. Siapapun kita di hadapan mama abah, jangan menyombongkan diri, jangan sombong, jangan sombong. Coba ikam beri makan anjing selama 3 hari, ia akan mengingat kebaikanmu sampai 3 tahun. Dan itu sudah dibuktikan. Artinya anjing ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang pandai membalas kebaikan orang lain, pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu anjing. Tapi ternyata ada manusia yang kada tahu dibalas jasa. Wa at'im syakhsan li 3 sanawat sayansaka li 3 ayyam. Coba ikam beri makan manusia 3 tahun lamanya. Inya akan melupakan kita hanya dalam waktu 3 hari. Apakah ada manusia seperti itu? Ada benar. Nang paling banyak kada tahu di jasa bibinian. Bujur. Nang maongkosi laki, nang memberi makani laki, sarabanya memenuhi kebutuhannya laki, menukarakan itu dan ini, menukarakan galang, menukarakan kangkalong, menukarakan berlian. Sekali sudah sangit dimamai laki, malah diucape, mana ada piantu suah membahagiakan bini. Hello bini-bini. Hah? Kada tahu dijasa laki berarti nih. Mana kebaikan laki selama ini? Mana? Hilang di mata Anda. Sekian tahun laki capek mencarikan uang demi kalian, wahai para wanita. Ketika laki cuma tersalah 1 kali, mana penghargaan Anda? Kalau Anda begitu, wahai para wanita, berarti Anda lebih parah daripada alladzi jama'ana fi hadzal masjid nur ihsan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibir rahman wa fatihil jinan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahil nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan beliau-beliau di muka bumi ini menjadi pengaman muka bumi, sehingga bumi ini, alam ini tidak akan terjadi kiamat kecuali mereka ahlul bait Nabi sudah tidak ada lagi. Selama ahlul bait Nabi masih ada, bumi ini insya Allah akan tetap aman.
Sebagaimana Imamul Haddad mengatakan, ahlu baitil mustafat tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka-mereka keturunan Nabi Muhammad menjadi pengaman ada di muka bumi. Dan bersyukurlah kita di tanah Banjar ini, di Kalimantan Selatan ini, banyak Allah titipkan anak cucu Nabi Muhammad. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, memiliki kewajiban untuk mencintai kepada mereka. Satu kefarduan yang tidak bisa tidak, yang harus kita kerjakan, mencintai kepada mereka, mau seperti apapun mereka, mau alim, mau kada alim, mau anom, mau tuha, mau baik atau sedikit tidak baik, pokoknya kita tugas mencintai kepada mereka. Adapun masalah personal pribadi mereka seperti apa, itu urusan mereka. Kalau mereka ternyata benar, kita ikuti kebenarannya. Kalau ternyata mereka keliru, kita tegur dengan adab. Karena mereka juga manusia biasa. Maka kewajiban kita mencintai kepada mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan kepada virus yang membenci kepada keturunan Nabi Muhammad. Hubbu alil baiti fardun indana wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Cinta kepada keturunan Nabi Muhammad merupakan kefarduan atas kita. Dengan cinta itu kita tidak akan takut menghadapi ujian cobaan apapun. Semua orang, kullu man kana muhibban lahumu yadkhulul jannata min ghairi hazan. Semua orang yang cinta kepada ahlul bait Nabi, mereka insya Allah akan memasuki sorga tanpa ada sedikit duka cita pun. Semoga kita semua orang yang istiqomah tetap cinta kepada ahlul bait Nabi. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini banyak sekali berhadir di tengah-tengah kita. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, dan ampun maaf ulun membelakangi bubuhan pian. Serta yang kita ta'zimi, yang kita muliakan, para alim, para tuan-tuan guru, para asatidah. Di sini pun banyak berhadir guru-guru tuha kita dari Pondok Pesantren Al-Falah, juga guru-guru yang lain semuanya. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian semuanya. Segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Banua yang kita hormati, teristimewa kepada aparatur pemerintahan yang berhadir pada malam hari ini, yang mobil khusus yang berada di lingkup pemerintahan Kota Madia Banjarbaru. Terima kasih sudah berhadir untuk menambah khidmah acara pada malam hari ini. Dan yang sangat ulun banggakan, pian-pian sabarataan, hadirin hadirat, jamaah perayaan Maulidir Rasul, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Perkumpulan malam hari ini jadi penyebab Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Perkumpulan malam hari ini menjadi penyebab Allah percepat terkabulnya doa-doa kita. Perkumpulan malam hari ini jadi penyebab Allah tambahkan selalu ke dalam hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad senang melihat perkumpulan ini. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memandang dengan pandangan bahagia kepada kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah ditutuplah efeknya. Kada usah efek. Tutup habis. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam sebuah rangkaian acara yang sangat barokah, yakni kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Karena sebagai umat yang baik tentunya pandai berterima kasih. Kita sebagai manusia ini banyak orang-orang yang harus kita terima kasihi di dalam hidup kita nih. Yang paling utama dan pertama kita berterima kasih kepada manusia, yaitu tidak lain tidak bukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita jadi manusia, jadi umat Nabi Muhammad
kada tahu terima kasih lawan sidin tungarannya umat nang kada tahu dibasa, kada tahu terima kasih. Tadi Syekh bapandir kisah anjing lawan kambing, artinya anjing banyak melakukan kelalaian itu dari segi kisah sidin tadi. Namun ternyata anjing pun ada memiliki sifat yang positif. Sidin tadi nyambatkan kisah nang negatifnya anjing, ulun menyabatakan nang positifnya. Ini bukan melawankan anjing, kada ada guna jauh melawankan anjing. Mau kambing kana manang, anjing kana manang, ulun kada peduli. Nang penting nih kisahnya anjing pun ada memiliki sifat positif. Kalau beliau tadi menceritakan itu kekurangan anjing, sekarang ulun akan menceritakan kelebihan anjing. Kada apa-apa Nya kan Allah Ta'ala tuh maulahkan lengkap beritaan. Nang ini kelebihannya di sini, kekurangannya sini. Nang ini kekurangan sini, kelebihannya di sini. Kayak itu Maka antara kekurangan dan kelebihan kita jadi orang nang baik harus bisa menerima dan memandang itu dengan baik. Apalagi manusia nih macam-macam kelebihan, kekurangan. Nang ini kekurangannya nang ini kekurangannya nang ini. Kekurangan orang jangan disembeti, kelebihannya angkat kekurangannya jangan. Itu orang. Antara si fulan lawan si fulan ada lebih, ada kurang. Anjing ada memiliki kelebihan. Apa kelebihan anjing? Anjing itu bisa benar menghargai jasa baik orang lain. Bisa benar pian. Sampai ada istilah Arab itu disebutkan at-ta'im kalban li salasati ayyam sayatadakkaruka li salasi sanawat. Coba ikam bari makan anjing itu selama 3 hari saja. 3 hari kan cukup bari anjing itu makan. Maka niscaya anjing itu akan ingat dengan bau badanmu, dengan wajahmu sampai 3 tahun. 3 hari memberi makan anjing, 3 tahun inya ingat lawan kita. Dan itu pernah dibuktikan oleh seorang raja. Ada raja yang baik dengan anjing. Setiap kali jamnya makan diberi makan anjing itu. Bila ada kelebihan makanan nang sidin kada tuntung makan, diunjuk lawan anjing. Anjing itu pun pinandu, raja ini orang baik. Raja ini orang yang berbelas kasih kepada inya. Suatu hari raja itu diracuni oleh orang-orang yang menginginkan kematiannya. Ya biasalah di dunia, artinya kerajaan, di dunia pemerintahan ada yang menginginkan fulan lengser, ada yang menginginkan fulan jangan duduk lagi, ada yang menginginkan fulan itu ini itu, biasalah di pemerintahan tuh kayak itu. Ada orang-orang yang berniat jahat hendak melengserkan si raja ini dengan cara meracuninya. Diracuninya di banyu. Ketika si raja hendak minum, anjing ini langsung menerjang ke cangkirnya, diterjang. Raja ini sampai sangit, mualnya ikam nih kuyok. Anjing itu ya kuyok, itu bahasa Arabnya kalab, bahasa kalwa kuyok, bahasa Indonesia anjing, bahasa Inggrisnya dog, bahasa hulu sungai kutang. Bahasa Jawa apa? Asu. Bahasa hulu sungai kutang itu. Ganalnya kutang lalu aja. Ganalnya kutang lalu aja. Jadi jangan di belakang per jangan talon lanji pang aja. Dasar bujur kutang lalu aja. Lanji bener gini, itu kutang aja. Lain aja, kuyok gitu aja. Sama, ingin itu juga barangnya. Nah, jadi sangit raja nih, kuyok nih, napa ikam? Sekian tahun aku nih baik lawan ikam, aku nak minum ditarjang. Apa ikam nih? Dong dijantik di telinga oleh si raja. Ternyata ketika cangkir itu pecah, tiba-tiba datanglah kucing nang halus. Kucing halus ini menjilati banyu nang tahambur tadi. Langsung kucing tadi, mati. Raja pun hanya sadar, oh untung aku kada minum. Langsung dicari sidin anjing tadi, lalu model kayak membisai lawan anjing. Terima kasih anjing lah, gara-gara kau aku kada jadi mati. Anjingnya hote.
hanyar tahu kah anjing. Raja ini kan berterima kasih lan anjing karena anjing menyelamatkan non si raja tadi. Nah ternyata pian anjing itu diberikan Tuhan kelebihan di penciumannya, bahkan di akal pikirannya. Anjing itu bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh sebagian manusia. Makanya saking jeniusnya itu anjing, biasanya anjing digunakan oleh pihak yang berwajib, baik itu Densus 88 atau bubuhan Polri, bubuhan TNI, biasanya menggunakan anjing untuk jadi anjing pelacak. Pintar-pintarnya kancil, pernahkah pian mendengar kancil pelacak? Kancil tuh pintar akal aja, pintar maakalani orang, amun pintar menyelidiki kada tuh tugas anjing nang kawa. Sehebat-hebatnya kucing tetap kada kau mengalahkan kehebatan penciuman anjing. Narkoba ketahuannya, bahkan ada anjing yang dijual paling mahal di dunia karena memiliki kelebihan bisa menyelidiki antara kaset PCD asli dan PCD bajakan. Ayo pian, saking pintarnya tuh anjing. Nang asli wan bajakan tahunya. Jaka HP itu nang asli lawan nang KW tahu anjing. Ayo pian. Jaka sako, jaka dilajari ya mencium mana nang bujang wan nang balu tahu juga sako anjing tuh. Sako sako. Saya kadang ngerti juga ya, ketawa biar orang tertawa tetap presiden cangang kayak itu ada kalau tertawa bang ini kadang mengerti bang jika presiden ngerti tertawa bainal bikir war ramal aja bujang dan janda saya suka janda saya Haro jawab boleh kejar sama juga salahnya. Kayak itu wae manusia tuh kayak itu wae. Lalaki tuh naksir melihat bibini normal. Nang camuh tuh lalaki naksir lihat lalaki nah tuh camuh alam ninta. Nusia rakitan lapah ninta. Nah, mana kisahnya tadi? Anjing tadi lah. Racun yang ada di cangkir diketahui oleh anjing. Sebegitu perhatiannya si anjing dengan majikan yang selalu berbuat baik kepadanya. Nah makanya istilah pepatah Arab tadi, coba ikam beri makan anjing selama 3 hari, ia akan mengingat kebaikanmu sampai 3 tahun. Dan itu sudah dibuktikan. Artinya anjing ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang pandai membalas kebaikan orang lain, pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu anjing. Tapi ternyata ada manusia nang kada tahu dibalas jasa. Wa at'im syakhsan li thalathi sanawat sayansaka li thalathati ayyam. Coba ikam beri makan manusia 3 tahun lamanya. Inya akan melupakan kita hanya dalam waktu 3 hari. Apakah ada manusia seperti itu? Ada benar. Nang paling banyak kada tahu di jasa bibinian. Bujur nang maongkosi laki, nang memberi makani laki, sarabanya memenuhi kebutuhannya laki, menukarakan itu dan ini, menukarakan galang, menukarakan kangkalong, menukarakan berlian. Sekali sudah sangit dimamai laki malah diucape mana ada pian tusuah membahagiakan bini. Hello bini-bini, hah? Kada tahu di jasa laki berarti nih. Mana kebaikan laki selama ini? Mana hilang di mata Anda? Sekian tahun laki capek mencarikan uang demi kalian wahai para wanita. Ketika laki cuma tersalah 1 kali, mana penghargaan Anda? Kalau Anda begitu wahai para wanita, berarti Anda lebih parah daripada siapa nama nyambat tadi? Laki siapa? Udah tahu lah. Haram yang sangiti bini boleh ke rumah kena. Tapi insya Allah yang hadir semuanya di sini solehah, insya Allah. Di sini barang solehahnya dulu. Boleh ke rumah pai tahu. Banyak benar kada tahu di jasa toh dari kalangan wanita, kada tahu tanda terima kasih. Nah maka dari cerita ini kita malam ini ingin berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kita mengadakan acara seperti ini, menyanjung, memuji, mendengarkan cerita Nabi Muhammad
tujuannya ingin mengungkapkan sebagian kecil tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun kalau kita ingin mengatakan kayak apapun kita membalas jasa kepada Nabi Muhammad, tetap kada kawat balas karena saking banyaknya jasa Nabi Muhammad. Tapi setidaknya yang kecil ini bisa menjadi ungkapan terima kasih kita. Walaupun kecil, semoga berharga di mata Nabi Muhammad. Karena kita ini ma'asyiral hadirin, saking Nabi Muhammad tuh berjasanya lawan kita, banyak benar kehebatan Nabi Muhammad, banyak benar jasa Nabi Muhammad lawan kita. Kalau kada Nabi Muhammad, kita bukan siapa-siapa. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu salah satu bentuk terima kasih kita mengadakan acara maulid yang di dalamnya dibacakan kisah Nabi Muhammad, sehingga sedikit demi sedikit kita mengenal dengan Nabi Muhammad. Apalagi buku yang ditulis oleh Syekh ini tadi, ada soal, ada jawab. Itu bagus untuk dipelajari oleh kita-kita yang pemula untuk mengenal Nabi Muhammad. Mungkin kita kalau disodorkan kitab Arab gundul, kita kadang mengerti isinya. Membaca aja bisa layau, barisnya bisa luput, maknanya bisa berubah. Karena ilmu alat kita kada lengkap. Nahu, sorab, lugatnya, mantik, balaghahnya, menyimpulkan kesimpulan, kita bisa kada paham. Tapi Syekh menulis ini kitab, diterjemahkan oleh murid Sidin ke bahasa Indonesia, kita insya Allah akan mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Ulun tadi sempat membacai kitab kitab tulisan Sidin ini. Ulun lihat dari awal sampai akhir, melihat Sidin tuh aja bang. Ulun balik. Ya, orang pintar tuh, tapi may hebat. Baik agak sekali muar bener kok. May saya terkira, oh bagus nih isinya nek. Gasan nang pemula-pemula untuk mengenal Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad, kayak apa Nabi Muhammad, kayak apa apa keadaan Sidin lagi halus, umur berapa Sidin ke Syam, umur berapa itu dan ini. Itu ada di sini jawabannya. Semua ada di sini. Makanya bagus. Nang mana nang sudah menukar tadi alhamdulillah, nang mana kada nukar tahun ini pulang. Adakah lagi sisanya kadeda kah? Tuh bila payo saya bagi pun ulun juga. Pada higro berak. Ulun bisa bang bahasa Arab. ada saya bergaya aja ya Allah, percaya bener juga gaya aja. Ulun jangan bisa bahasa Arab, ulun bahasa ya. Ulun ini mendengar orang bapandir ngerti ya, menyambat kata kawa kada biasa ya, ada biasa bang. Hendak ulun tarusakan pinasidin nganga ada tapi paham. Menyusun holo pandirhan lapah, itu pang kekurangan kita. Kalau melihat di kitab bahasa Arab mengerti ya, artinya kawai mendabit di bawah. Imbah itu bila mendengar orang berceramah kawai menyimpulkan ini maksudnya, tapi seorang memandirkan dia bisa ngaleh ya. Itu bang kurangnya kita nih, ada tak biasa. Nah makanya mau hendak lakas bisa bahasa Arab, babi ini lawan orang itu cocok itu. Kalau mau bisa bahasa Jawa, babini lawan orang. Nah, yalah, guys itu nggih napa mboten. Nggih napa mboten. Nggih. Ojo kesusu nggih. Nggih. Paham lebihan ojo kesusu. Jangan terburu, tapi orang Banjar lain. Ojo kesusu lain artinya. Itu bang sudah orang Jawa nih mana orang Banjar, mas Anda butuh pacul ya. Sangit orang Banjar, sangit pacol ya. Beri kita yang pun kok ajar ngalih lain bahasa bang. Ngalih aja orang ada paham lah. Melihat buhan bang datang, Pak aja Anda butuh pinjaman ya. Kada pinjaman pun kau juga aja sih dia. Aleh orang kada paham tuh aleh. Bahasa kita pangleh lalu nyanyok bahasa orang baik butuh tuh artinya bahasa kita bang. La haula wala quwata illa billah. Nah itu. Jadi bagus benar tadi telah mendalami kisah Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kita nih mengungkapkan terima kasih kita lawan Nabi Muhammad dengan cara seperti ini. Lalu di majelis seperti ini kita banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, kada ada habis-habisnya.
Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Habis waktu kita membicarakan tentang Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad kada habis-habis. Sampai mati kita mengisahkan Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad tetap ada. Sampai hancur alam semesta ini, cerita Nabi Muhammad tetap ada. Tapi pada kesimpulannya apa? Yang disebutkan di dalam kitab Taurat, diriwayatkan oleh Atha ibn Yasar dari Ka'bul Ahbar, di situ ada kata-kata yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik di antara para nabi dan rasul, dan beliau, karena beliau jadi yang terbaik, maka umatnya pun kecipratan jadi umat yang terbaik. Karena kita memiliki nabi yang terbaik, maka kita kecipratan berkahnya. Siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak Nabi Muhammad. Allah itu memuliakan kita, mengistimewakan kita, memanjakan kita karena memandang Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau kada umat Nabi Muhammad kada ada pang istilah dimanjakan tuh, ada. Allah nih memberikan keistimewaan pada umat Nabi Muhammad. Allah sengaja menciptakan umat Nabi Muhammad itu lemah. Kita ini lemah, masyarul hadirin. Dibanding umat-umat bahari kuat-kuat. Kalau kita lemah-lemah, lah umat bahari lihat ada nang mamahat batu. Harap lo nya mamahat batu, batu diulahnya rumah. Itu umat bahari. Tapi umat Nabi Muhammad kadada tadangar nang badiam di rumah batu. Tapi mun batu halus-halus dijadikan diaduk-aduk lawan samin wan pasir, banyak kah? Nih bang, nah, salah satunya jadi masjid. Nih dari batu juga cuma batu campuran macam-macam. Ulun asa ganjil bang melihat masjid nih malam ini, asa ada perubahan. Pagar hilang. Dicabut, berarti pacang masang pulang nih lah. Semalam tuh acara berpagar bang sini. Jadi nang di belakang pagar tuh aja. Kayak itu bang kasihan nih, pas benar panitia mencabut. Cuma dipasang aja loko lah. Mbah ini dipasang aja loko anak mbah nyari kah? Kada baik aja lah pagarnya, kada berkarat kada. Hendak mah nyari kah je? Mah nyari padahal panitia. Kalau bepadah aja. Bepadah aja, masalah diberikan deh tuh urusan sidin. Yang penting bepadah dulu. Kan kayak itu, mun bepadah ulun luput. Ulun jauh bulik. Allah. Jadi kita ini kecipratan berkah lewat Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad kada ada apa-apanya kita. Allah sengaja menciptakan kita ini lemah dibanding umat bahari, tapi kita dapat keistimewaan loh. Barakat kita lemah itu kita terhindar daripada kesombongan. Kita sadar kita ini lemah, jadi kita kada kau sombong. Siapa kita? Hari ini kita kuat, kalau sudah taguring kuat lah. Lamah lo berataan. Ada nang diangkat maling ke badang tagah ya kada tahu. Saking lamahnya. Oke, kita nih kuat, umur kita hanya 30-an. Oke, kuat. Kayaknya hadangi bila Tuhan. Kekuatan itu berkurang. Allah sengaja menciptakan kita lemah supaya kita ini menjadi hamba yang tidak pernah sombong. Kalau ada orang di muka bumi ini hidupnya sombong, berarti inya kada sadar bahwa dirinya itu lemah. Jangan sombong. Siapapun kita jangan sombong. Alim jangan sombong, di atas kita nang alim masih ada nang lebih alim. Sugih jangan sombong, masih ada nang lebih sugih daripada kita. Sugih kita nih merasa misalnya nih hendak sombong tanding lawan Haji Ciot. Sugih mana kira-kira? Sugih aku kah, sugih Haji Ciot kah? Pikirakan mun sugih Haji Ciot berarti kita nih Haji Liot. Jangan sombong, jangan sombong. Bungas moha, gagah, tampan, tanding pang. Ada aja lagi lakon yang lebih bungas daripada kita. Banyak bener. Biniannya siapa ianya aja bungas moha, bicara min. Lihati di tipe, mana bungasnya moha pian non Ashanti. Kawala mengalahkan Ashanti dulu moha. Lalakian nih pina asa gagah benar. Lihat selebritis to si Verel Bramasta
Kau alang alahkan Feral Bramasta pian. Nah, jangan lawan Feral Bramasta wan Rapi Ahmad gen sako KO dah. Rapi Ahmad tuh ulun aja tandingannya. Daripada mau aja. Kan ada pantun bukan netizen mau lahakan. Kusangka ajar hari kiamat sekalinya hari libur. Kusangka ajar Rapi Ahmad sekalinya guru Yanor. Jadi itu lain ulahan ulun kan netizen nambah pandir. Ulun mana rusakan bener nang mana netizen nyambati ulun lalu ulun scroll aja kayak itu lalu tapi bila ada nang memuji ulun simpan. Ya lumayan lah, lumayan. Berarti kan ulun nih 11-13 wan Rapi Ahmad gitu kan. Nya bisi bini ngarannya Nagita lah. Nagita ulun bisi bini ngarannya Nabila. Inya bisi bini galarnya Gigi. Nah bini ulun Gaga. Ya 11-13 lah tadi tah. Mau juga. Nggih. Masuk angin. Untung masuk angin. Nggih. Minum dulu, minum. Nggih. Jangan sombong, jangan sombong. Tinggi jabatan kita, jangan sombong. Masih ada yang lebih tinggi daripada kita. Kita hanya jadi pembekal. Sombongnya minta ampun. Jangan sombong, masih ada camat atasan kita. Masih ada camat. Jangan sombong. Jabatan tinggi, tapi saat berhadapan dengan orang tua, jangan sombong. Saat tinggi-tingginya kita bisi jabatan, hadapan orang tua kita bukan siapa-siapa. Makanya bila kita menghadap lawan kuitan kita, rendahkan sayap kita. Siapapun kita jadi ulama besar, hadapan kuitan lain ulama, kita anak mama, anak abah. Kita jadi pejabat, hadapan mama abah, lepas jabatan kita. Kita anak mama abah. Jangan sombong. Makanya pernah ulun mengisahkan ada TNI dan Polri yang ditampar oleh Satpam. Ada itu kisahnya. Sore bulikan begawi. Seikong TNI ini minta maaf lah menyambat ada bapak ya lah. Ini kisahnya juran Seikong jadi TNI, seikong jadi Polri nih. Seikong tentara, seikong polisi. Sekali bulik bakal lahian. Nah, pindah begucuh. Nah, di halaman datang Satpam. Mahalat dang, pau jasa. Ranai polisi lawan tentara tadi. Mak orang kampung waninya. Satpam menampiling polisi lawan tentara. Sekali diusut, diselidiki, sekalinya TNI itu kakaknya. Polisi itu adingnya. Satpam abahnya. Ada kawan apa-apa, polisi lawan tentara, abah bang. Masalahnya ini bukan tugas negara, ini habis bulik begawi, habis jam kerja, bulikan ke rumah. Rupanya berdua bading, ini kan sependapat bakal lahir di halaman. Satpam datang. Apa? Diam aja Satpam, paksa berdiam. Nah itu tuh kisah Satpam menundukkan polisi dan tentara. Ada kawan apa-apa, polisi dan tentara sadar ini abahku. Walaupun bila di kantor tak tinggi anak, tapi bila di rumah sekalipun abah jadi satpam, polisi dan tentara bukan siapa-siapa. Siapapun kita di hadapan mama abah, jangan menyombongkan diri, jangan sombong, jangan sombong. Nah, kita ini lemah, dijagakan oleh Allah supaya kita kada sombong. Allah ciptakan umat Nabi Muhammad ini orangnya halus-halus. Ayamun Nabi Adam berapa ganalnya? Sampai berapa ya umur mitiran 29 meter kah guru? Bisa saku guru lah kurang lebih, atau bisa 30 saku genap. Tinggi Nabi Adam. Tingginya, bayangkan Nabian, kita berapa meter? 2 meter sawat lawak kita. Adalah ada yang 175, pian berapa gos? Semeter kada sampai. Nasib aja lagi. Dawa tiwas sidin mangkat tangan. Ulun kada sawat semeter aja. Mengaku sidin Nah kawa halus-halus kita nih. Halus-halus. Tapi di balik halus-halus itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya di balik halus-halus itu?
bukan kecil-kecil cabai rawit, bukan. Di balik halus awak kita dicariakan nafkah kada lapah. Coba mun umat nang genal-genal bahari, kalau kita makan ayam tatak 4, yalah seekong ayam tuh ditatak 4. 1/4 dari seekong ayam cukup untuk kita, kanyang parut kita. Tapi umat bahari sako 2 ikung ayam kata kanyang, awaknya genel-genel, berarti lapah mencariakan. Untung kita umat Nabi Muhammad ini halus, kada lapah mencariakan napakahnya, kada lapah, halus, bebaya sedikit beri makan kanyang, alhamdulillah kada lapah. Apalagi kayak ulun nih, dasar kada lapah lalu, kada tapi pemakan makanan kada tapi lapah, nyaman aja tuh digaduh tuh, makanya banyak nah menggaduh ulun, karena masalah makanan kada lapah gitu nah. Kami hakun nih guru aja menggaduh pian jar ada apa masalah makanan ulun kada lapah gitu nah, suruhi orang artinya patin kada apa ulun kada mencari iwak betis 1000. Tahu lo pian iwak betis 1000? Mandai. Hanya aja sadar pada mandai itu betis 1000. Itu iwak betis 1000 ngarannya mandai. Bukan pian bisalah makan haruan masak habang. Bisa. Harat berarti. Ulun udah bisa. Haruan masak habang bisalah. Ulun kada bisa. Ada kalau orang di kawah maulah masak habang, ada nang ininya nah. Kenapa ngarannya kene? Haruannya tuh haruan masak habang ngarannya. Haruan nang memasaki untuk masak bisa lah pian makan ngintah. Hanya aja sadar. Itu ngarannya haruan masak habang. Rakai gigi makan ngintah tahu lah. Pian bisa lah makan panggangan. Bisa. Nah, pintar sudah. Bisa makan panggangan rakai gusi tahu lah. Amun iwak bepanggang ada bapak, tapi mon panggangan dia bisa. Panggangan dimakan, bapak tahan gigi. Nyar aja paham rupanya. Allah. Jadi nyaman kita nih, karena kita halus mencariakan nafkahnya kada lapah. Itu umat Nabi Muhammad. Allah sengaja memberikan umur umat Nabi Muhammad tuh pendek-pendek. Makanya jar Nabi hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Diakhiri umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kada panjang ada, rata-rata 60 70. Ada yang sebelum 60 sudah mati. Handap-handap umur umat Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Supaya kita jadi umat Nabi Muhammad kada banyak berbuat dosa. Coba umur panjang, bisa banyak berbuat dosa tak? Tapi mengarahnya umur handap, otomatis hitungan dosanya sedikit. Itu hebatnya Allah maulahkan. Tapi walaupun umur kita ini handap-handap, amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Sedikit kita beramal, upahnya ganal benar. Ada tuh sampai pernah riwayat menyebutkan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, maka orang itu diberikan pahala 2 juta kebaikan. Setiap kelipatan 11 2 juta. Kalau kita membaca 55 kali, berarti sehari kita bisa menabung pahala 10 juta. Ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Umat yang lain kan ada kayak itu beramal satu wae upahnya, beramal 10 wae upahnya. Ada kita bacaan sedikit upahnya ganal. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya pendek, umurnya handap-handap, tapi untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan benar. Apalagi kayak kita rajin ke majelis tuh lah. Di muqaddimah kitab Lubabul Hadis itu Nabi berpandir lawan Ibn Mas'ud. Ya bena Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin.
Wahai Ibn Mas'ud, ikam duduk di majelis ilmu satu mat, kadada membawa pulpen, kadada menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi ikam daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ikam mencangangi muha orang alim itu lebih baik daripada ikam menyumbang 1000 ikung kuda untuk sabilillah. Khususiyat untuk umat Nabi Muhammad. Wassalamuka alal alim, ikam mengucap salam ke sana orang alim, khairun laka min alfi raq'ati salatin atau kama qala. Ikam memberi salam kepada orang alim lebih baik daripada manyunat 1000 rakaat. Bila tuan guru tuh lalu assalamualaikum guru, kayak itu dapat pahala lebih baik daripada 1000 sholat, 1000 rakaat sholat. Ada kita kada bang bila tetamu tuan guru, guru jadi guru ya jasiden tiwas kayak itu. Orang bila tetamu guru assalamualaikum guru, itu waalaikumsalam jasiden, lumayan dapat pahalanya pian. Ini kada itu pahala barawaan bener pahala managur, pahala nang memberi salamnya dede. Ngatakanlah bila guru lalu assalamualaikum, jangan lagi guru ya jasiden juga di pasai auhan nang itu kayak orang ada bakalahi lagi. Ngatakan tolah bila tatamu tuan guru minta doa, tatamu tuan guru minta nasihat, itu yang pertama. Ini kada bang, bila tatamu tuan guru bekudak guru, begambar guru, begambar tuh boleh tapi kaina imbah assalamualaikum guru, kayak apa kabar pian, mudahan pian sehat guru lah, doakan ulun guru wae, kayak itu boleh lah ulun izin minta foto, kayak itu orang. Ini kada bang, pokoknya bilang guru begambar dulu guru, begambar cekrek kayak itulah langsung. Kurang baik seperti itu. Mengabadikan momen itu boleh, tapi jangan itu dulu. Dahulukan minta nasihat dan minta doa, hanya kemudian minta foto, kayak itu orang. Nah, udahan ya, tersinggung. Nya banyak nah kayak itu tak, maksudnya banyak kayak itu. Cuma salah tuh kada bang, cuma kurang tepat. Kayak itu benar ya, kurang tepat. Jadi umat Nabi Muhammad ini diberikan Tuhan umur nang pendek supaya dosanya kada banyak. Alhamdulillah. Allah jadikan umat Nabi Muhammad terakhir hidup di muka bumi ini. Kada ada lagi umat yang lain. Nabi Isa gen kaina turun ke muka bumi itu jadi umat Nabi Muhammad. Bukan membawa ajaran sendiri, bukan, tapi mengumpati ajaran Nabi Muhammad. Makanya hebat umat Nabi Muhammad ini. Kada hanya di kalangan awam, kada hanya ada wali, tapi Nabi pun ada yang jadi umat Nabi Muhammad. Seperti Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, itu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya kita nih Pak Ampihan kita datang, tujuannya untuk apa? Supaya jangan ada yang mencela kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita ini umat Pak Ampihan, seandainya kita ini jadi umat yang terdahulu, mungkin kejelekan kita akan disambat oleh umat berikutnya. Coba kita bayangkan umat Nabi Lut alaihissalam. Tahu pian umat Nabi Lut itu siapa? Umat yang pertama kali melakukan maksiat homoseks di muka bumi itu kaum Nabi Lut. Sebelum itu kada ada orang menggawi cinta sesama lelakian. Apa bahasanya? Gay. Naksir sesama jenis. Itu hanya kaum Nabi Lut. Karena inya nita dahulu hidup pada kita, otomatis jadi sambatan orang di belakang. Oh, kaum Nabi Lut itu jelek karena mereka punya hasrat, punya birahi, punya nafsu kepada sesama jenis. Tapi ya Allah, di akhir zaman seperti ini kembali lagi ada gerakan-gerakan, bahkan dilindungi mereka-mereka yang cinta sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Hancur alam. Menurut informasi Pak, Bu, di Amerika itu, ini di Amerika lah, pian tahu lah Amerika. Tahu lah. Ulun kada suasana bang belum. Soalnya kadedenan dituntii. Hendak bahari nuntai Barack Obama ya kada sampai juga.
Di Amerika itu jumlah bibinian banyak banget di Amerika. Jumlah lakian sedikit, dan ini fenomena di mana-mana, muka bumi manapun banyak binian pada lakian. Termasuk malam ini. Pokoknya hitung aja, pasti banyak binian pada lakian. Percaya aja pian. Mulai sini nah, pakai sana, pakai situ binian jam lakian sacinget nih jana. Mana ada barangnya ingin nih ja. Ini fenomena mendekati kiamat. Di Amerika itu sudah biniannya banyak, lakiannya sedikit. Sehingga ada orang Amerika yang protes kepada salah seorang ustadz. Ustadz, gimana sih Islam itu ngajarin boleh mencintai banyak wanita, boleh beristri lebih daripada satu? Gimana sih? Jadi dijawab Pisidin. Itu kisahnya di Amerika lah. Ada di sini ada di Amerika kisahnya. Jadi Jersidin, Islam memang membolehkan kami berbini banyak. Boleh. Itu pun dengan syarat. Ujung-ujungnya ada syarat, kalau bisa adil. Kalau kada kawa adil, tidak usah, tetap satu aja. Nang satu tuh aja kawalahan mendidik. Anak banyak lah. Menjadi dosa bener Makanya tuh nang profesionalnya, jangan kawa menggawingin tuh. Ada profesional ada kawa itu. Berat itu. Linak awak terlalu banyak tanggung jawab. Di akhirat kena nang berat. Jadi Jersidin, kami memang dibolehkan oleh agama kami, apalagi zaman sekarang, kata beliau. Ini kisahnya di Amerika lah, jangan disangkut pautkan non Banjar. Ini di Amerika. Kalau pengen kada percaya, tonton jadi YouTube videonya, debatnya itu tuh. Kalau agama kami, kata beliau, mengizinkan seperti ini, kami menjaga agar perempuan itu tidak melakukan zina, karena mereka terpenuhi dengan adanya beisi laki. Walaupun laki tadi harus berbini 4, Jersidin kan. Yang lebih parah kata beliau, kalau di Amerika ini lalakian disuruh berbini seikung aja, Jersidin, camoh berataan, biniannya sudah banyak, pasti ada nang kada laki, Jersidin. Tambah nang paling parah apa? Nang paling parah, lalakiannya di Amerika banyak nang kada katujuan bibinian. Inya katujunya lawan lalakian. Jadi binian kada payo, karena lakiannya lebih mencintai sesama jenis. Makinnya binian kada payo. Untuk menyelamatkan nang kada payo, kami Jersidin ambil alih. Di situ kami Jersidin supaya menyelamatkan inya kada bezina. Nah ini di Amerika kisahnya. Jangan disamakan lawan di Banjar. Kalau di sini alhamdulillah ya masih kawah aja toh, kita seikong-seikong aja. Masih kawah aja tak, cuma munnya kawah labeh alhamdulillah. Nah, itu tak. Cuman itu tadi persyaratannya harus dilihati seperti itu. Paham napa mboten? Nah, kayak itu pian. Andaikan kita nih umat terdahulu baisi kesalahan, pasti kita disambati orang di belakangnya. Di belakang hari kita disambati. Tapi umat Nabi Muhammad ini diciptakan Allah di paampihan andakannya, supaya ibarat kita ada salah, kadada nang menyambati kita. Umat manapun kadada nang menyambati kita, karena kita umat nang paampihan ada di muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad terakhir hidup di muka bumi, tapi nanti di hari kiamat pandahuluan masuk ke dalam sorga. Alhamdulillah, kita inilah ma'asyiral hadirin sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan pada manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad ini mereka menyuruh kepada yang baik, menegah kepada yang mungkar, dan mereka beriman kepada Allah. Ini umat Nabi Muhammad, gawiannya menyuruh kebaikan, menegah kepada kemungkaran. Mana nang baik kita suruh, mana nang mungkar kita tegah sesuai kemampuan kita. Nang kawa bepandir, tegah kemungkaran dengan pandir kita. Nang beisi jabatan, tegah kemungkaran dengan keputusan pian, perda peraturan daerah. Itu bisa meredam kemungkaran. Nang jagau bisa meredam kemungkaran dengan kejagauannya. Bisa. Orang hendak main judi di halaman rumah, bila wani main ku tampilinge, kan jadi main orang. Meredam kemungkaran namanya, dengan keadaan kita masing-masing. Ini umat Nabi Muhammad. Jangan kemungkaran itu dibiarkan. Kemungkaran itu harus dibasmi. Kemungkaran itu harus dijauhkan. Anak-anak kita cek, kalau mereka ternyata terdapat kemungkaran di HP-nya,
kita sita. Biar inya menangis, isok ampe hae. Daripada kita rugi salawasan. Anak kayak itu akhirnya rugi gara-gara tontonan yang tidak baik, akhirnya tontonan itu jadi tuntunan. Itu nambah bahaya. Gara-gara tontonan akhirnya jadi tuntunan. Itu nambah bahaya. Wah ini ngalih pian paling banyak menggurui kita tuh HP. Ini jar Syekh tadi HP aja sama laman. HP di HP nya mah beguruan HP itu dan ini segala macam. Akhirnya kita nih bisa terbuka hati untuk melakukan maksiat gara-gara pandangan kita tadi. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi ayyuhal muslimun, kita alhamdulillah dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Umat yang selalu menyuruh kepada kebaikan, menegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah. Itulah kita umat Nabi Muhammad. Kita ini bisa menjadi mulia karena berkat Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad kita akhirnya menjadi mulia. Alhamdulillah. Maka malam hari ini kita bersyukur kepada Nabi Muhammad. Kita terima kasih kepada Nabi Muhammad. Barakat Nabi Muhammad kita bisa mulia seperti ini. Barakat Nabi Muhammad kita dimanjakan oleh Allah. Hukum diringankan oleh Allah. Segala macam pokoknya kita ini dimanjakan. Banyak azab itu sebenarnya akan turun, tapi Allah menunda karena memandang ini umat Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengadab umat Nabi Muhammad selama ada yang melakukan istighfar di tengah-tengah kita. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah Allah berbelas kasih kepada kita. Andai Allah itu kada maras melihat kita dengan kemaksiatan yang sedikit, selesai kita. Dengan kemaksiatan yang sedikit, selesai. Mungkin kemaksiatan yang disebabkan karena tuan gurunya misalnya bermaksiat, bisa jadi umat kena imbasnya. Bisa jadi pejabatnya bermaksiat, akhirnya masyarakat kena imbasnya. Bisa. Tapi Allah masih berbelas kasih kepada kita. Maka alhamdulillah semuanya ini berkat Nabi Muhammad. Alhamdulillah.